Hai guys, selamat datang di The Nabila Way. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang mungkin sering banget sih ya lo alamin ya. Apaan tuh? Marah. Lo pasti pernah kan lagi di jalan nih ya, macet banget. Terus ada orang nyalip, gak pakai lampu sen. Darah lo auto langsung naik tuh pasti. Atau mungkin lo lagi diskusi sama temen, dia nggak mau denger pendapat lo. Ya udah sih, dari situ gue bisa tebak lo pasti langsung ngomel-ngomel tuh. Dan ujung-ujungnya lo nyesel dan stres sendiri, berujung overthinking. Nah, kalau iya nih, gue paham banget kok rasanya. Gue juga pernah kayak gitu. Nah, karena itu gue mau ngasih lo 2 tips simple yang bisa bantu lo ngendaliin marah. Tips ini tuh gampang, tapi sumpah nih, powerful banget kalau lo bener-bener praktekin. Yuk kita mulai. Tips yang pertama, jeda sebelum bereaksi. Pernah gak sih lo ya lagi ribut sama seseorang, maybe temen lo sendiri, dan lo tuh langsung ngegas. Pas lo pulang, lo kepikiran nih, aduh, gue tadi kok gitu ya, kok gue emosi banget sih ya. Duh, gimana nih dia besoknya, gimana perasaannya coba. Nah, ini kenapa lo harus kasih jeda sebelum lo bereaksi. Loh, terus gimana tuh caranya ngasih jeda sebelum bereaksi? Bingung nih. Nah, gak usah bingung. Nah, gue bakal kasih step by stepnya. Yang pertama, harus lo catet ya, supaya lo gak lupa. Karena stepnya simple, tapi bener-bener harus lo praktekin dengan betul. Oke. Yang pertama, sadari emosi lo. Misalnya, lo lagi diskusi di grup kerja, kelompok gitu ya. Dan salah satu temen lo seenaknya, dia bilang gini tuh, gue gak sempet bikin tugas, bisa gak lo aja yang ngerjain? Ya mukanya ngeselin banget sih kalau pas ngomong kayak gitu ya kan. Detik itu juga gue yakin lo pasti langsung mendidih. Tapi coba sebelum lo ngegas, tarik napas dalam-dalam ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bilang ke diri lo, oke, saat ini gue lagi marah. Ini bikin lo sadar sama emosi lo dan gak langsung ke bawah suasana. Yang kedua, ambil napas dalam. Mungkin terdengar sepele ya, cuma ambil napas dalam kemudian menghembuskannya. Tapi sebenarnya cara ini sangat efektif ya. Ya, jadi mulai aja dengan tarik nafas pelan lewat hidung selama 4 detik. Tahan dan buang lewat mulut selama 6 detik. Lakuin ini 3-5 kali. Dengan napas ini, pikiran lo lebih tenang. Jadi, lo gak akan bereaksi ya. Jadi gak akan langsung bereaksi begitu. Yang ketiga, diam sejenak. Kalau lo lagi debat langsung, lo bisa bilang gini aja deh. Bentar deh, gue butuh waktu buat mikir-mikir dulu. Bentar ya, tunggu. Nah, ini bakalan ngasih lo ruang waktu buat cooling down. Tips yang kedua, fokus pada solusi bukan masalah. Nah, tips kedua ini bakal bikin hidup lo lebih santai. Ingat, fokus solusi bukan masalah. Jangan habisin energi lo buat nyalain keadaan, terus memperumit masalah yang ujungnya bakal sia-sia dan nambah beban pekerjaan lo sendiri. Mending pikirin gimana cara nyelesain solusinya. Oke, step by stepnya dicatat. Yang pertama, identifikasi penyebab. Misalnya nih ya, lo lagi kesel sama adik lo ya, yang suka minjem barang lo tanpa izin. Tanyain ke diri lo, apa sih
yang bikin gue marah? Oke ya, masalahnya jelas nih, dia nggak izin. Tapi gimana caranya supaya hal ini nggak kejadian lagi? Biar adik lo kalau minjem barang itu izin gitu, biar nggak keterusan. Step yang berikutnya adalah gunakan I statement. Daripada lo ngomel ya kan, terus lo bilang gini ke adik lo tuh seenaknya aja ya, ini tuh barang gue, bisa gak sih lo ngomong dulu? Lo marah-marah gue kan. Coba ganti gini bahasanya. Gue gak nyaman kalau lo minjem barang tanpa izin. Jujur nih, apalagi kalau gue lagi butuh. Lain kali bisa izin dulu gak? Kayak gitu. Dan step berikutnya itu ajukan solusi. Setelah lo ngomong tadi kayak gitu, kasih opsi gini. Kalau lo butuh, lo bisa kok minta izin lewat chat. Dan gue pasti jawab kalau gue lagi gak kepake tuh barang. Nah, itu kan lebih tenang, damai gitu kan. Tapi kalau lo ngegas kan sama adik lo gitu kayak, lo itu ya gini-gini dan gini-gini. Nah, tapi sih ujung-ujungnya ya dia malah gak ngerti dan hubungan kalian jadi merenggang ya. Karena sebenarnya masalah itu jangan lo fokus sama masalahnya, tapi fokus sama solusi. Terkadang ya emang gitu, kita juga manusia, bisa melakukan sebuah kesalahan ya kan. Manusia itu kan tidak sempurna, memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Gak mungkin lah seseorang itu punya kekurangan doang, gak ada kelebihannya. Begitu juga orang punya kelebihan pasti ada kekurangannya. Coba ingat itu aja, lo pasti juga bisa lebih ngontrol emosinya seperti itu. Jadi itu dia 2 tips simple buat ngendaliin marah ya, yaitu jeda dulu sebelum bereaksi dan fokus ke solusi bukan masalah. Oke, ngendaliin emosi itu gak gampang ya. Gue paham banget lo rasanya. Tapi dengan sedikit latihan ya, lo bisa banget jadi pribadi yang lebih tenang dan bijak. Karena ingat, marah itu cuma bikin lo capek sendiri. Tapi kalau lo bisa kendaliin, lo malah dapat kontrol penuh atas hidup lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman lo yang butuh tips kayak gini. Bisa jadi lo bantu mereka buat punya hidup yang lebih baik. Jangan lupa juga subscribe ke channel The Nabila Way. Karena di sini gue bakal terus kasih lo konten yang bikin hidup lo lebih positif, lebih produktif, dan tentunya lebih santai. Oh iya nih, gue mau tahu pendapat lo. Dari 2 tips tadi, mana sih yang menurut lo paling membantu? Atau mungkin lo punya cara lain buat ngendaliin marah? Share di kolom komentar ya. Gue bakal baca satu-satu. Siapa tahu kita bisa belajar bareng dari pengalaman lo. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay calm, stay positif, dan ingat, lo punya kontrol penuh atas diri lo. Gue Nabila, dan ini adalah The Nabila Way. See you soon!